Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, dan juga yang telah memberikan kebutuhan kepada ciptaannya. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bersyukur dengan diberikan tambahan nikmat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada nikmatku, sesungguhnya aku akan tambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan pandai-pandai bersyukur dan banyak bersyukur. Dengan rasa syukur itulah akan hilang keluhan-keluhan atau sifat mengeluh yang ada pada diri kita. Karena sifat mengeluh itu akan menghilangkan rasa syukur, dan rasa syukur akan menghilangkan sifat mengeluh. Dan alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, izinnya, kemudahannya, kekuatannya, kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama menimba ilmu. Karena kita di sini adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran, dan menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Karena tentunya ketika seseorang itu berdakwah, menyampaikan kebenaran, pasti ada ujian, ada cobaan yang akan menimpa seseorang. Wa tawassaw bis sabr. Maka di sini nasihat dari Allah untuk bersabar. Ya. Maka dengan sabar itulah seseorang akan meraih keberhasilan. Tanpa sabar orang bisa emosi. Tanpa sabar orang bisa marah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Laisa syadidu bisyur'ah innamas syadid. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang setiap bergulat, menang terus. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Karena nggak setiap orang itu bisa menahan dirinya ketika marah. Dan ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang sebenarnya dia berhak untuk marah, tapi dia bisa menahan marahnya, maka Allah akan berikan dia istana di surga. Ini masya Allah. Kita semua pasti ya marah sama istri, marah sama anak, marah sama teman, dan itu pasti. Marah sama tetangga, ya, lagi enak-enak tidur diganggu dengan suara-suara misalkan, ya. Maka bersabar.
Seharusnya kita berhak untuk marah, tapi kita tahan marah kita. Maka dengan sebab kita menahan marah kita, yang itu berhak kita marah, gantinya Allah akan berikan istana di surga. Dan ini tidak mudah, tidak mudah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang bersabar. Ya, sebagaimana kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam diceritakan oleh ayahnya, bahwasanya ayahnya bermimpi menyembelih putranya satu-satunya, anak yang sangat diharapkan oleh bapaknya. Ya. Nabi Ibrahim sudah umur 80 tahun, ya, belum punya anak, kemudian berdoa sama Allah agar punya anak. Ketika sudah punya anak, ya, Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia menyembelih putranya Nabi Ismail. Kemudian terjadi dialog antara anak dan bapak. Kata Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Jawaban anak yang cerdas, anak yang soleh, yang keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan, wahai bapakku, kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan. Tak usah ragu-ragu. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus Nabi Ismail dengan seekor domba. Masya Allah, kesabaran dua-duanya luar biasa. Apalagi istrinya ya, ditinggal di gurun pasir sendirian. Nah, ya. Mungkin kalau zaman sekarang suaminya kayaknya sudah gila ini. Masa ditinggal. Ya. Kemudian Hajar ini mengatakan kepada Nabi Ibrahim, apakah saya ditaruh di sini atas perintah dari Allah? Nabi Ibrahim jawab, oh iya, ya sudah. Dan Hajar sebagai wanita yang soleha beriman kepada Allah, dia sudah berkeyakinan kalau itu perintah dari Allah, tidak mungkin Allah akan menyanyiakannya, menyanyiakan hambanya. Sekarang Masya Allah ya, dulu tanah gersang, sekarang jadi rebutan ke sana, ya kan? Jadi rebutan, buka umroh, buka haji, ya. Orang yang belum umroh, belum haji, pengen ke sana, sudah ke sana nangis-nangis, ya kan? Masya Allah. Ya semoga kita bisa berangkat ke sana ya. Amin insyaallah. Apa naik sepeda ke sana? Apa jalan kaki? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah menjadi imam. Kemarin kita bahas syarat imam, yaitu adalah laki-laki, adil dan berilmu. Syaratnya. Dan juga yang kedua kemarin kita sebutkan, siapakah orang yang lebih utama untuk menjadi imam. Kita sudah bacakan hadisnya ya. Dan sekarang yang ketiga di sini, bagaimana dengan imamnya anak kecil? Anak kecil, dia belum balik. Ya. Di sini dalam kitab Minhajul Muslim, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, anak kecil itu sah untuk menjadi imam. Sah untuk menjadi imam, tapi pada sholat-sholat yang sunnah, bukan sholat-sholat yang wajib. Ya, seperti sholat tarawih, ya, sholat witir, atau mungkin sholat tahajud, ya, ketika ingin berjamaah, ya. Maka kata beliau di sini, anak kecil sah menjadi imam dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat fardu. Kenapa? Kata beliau, karena orang yang sholat wajib tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Ini benar, ya. Sedangkan sholatnya anak kecil dihukumi sebagai sholat sunnah. Seseorang yang mengimami sholat fardu adalah orang yang sudah dewasa, sudah balik, ya, bukan anak kecil. Nah, di sini tidak bolehnya
salat wajib, ya. Orang salat wajib tidak boleh bermakmum kepada orang salat sunnah. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabril Az-Zazairi, jadi imam yang anak kecil dihukumi tidak sah dalam salat wajib. Anak kecil dihukumnya segini menjadi imam, dihukumi tidak sah dalam salat wajib, ya. Tapi dalam salat sunnah dibolehkan, ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. La takhtalifu ala imamikum. La takhtalifu ala imamikum. Janganlah kalian berbeda dengan imam kalian. Di sini beliau membawakan, kata beliau rahimahullah taala, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Di sini menyebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berbeda pendapat dengan mayoritas ulama. Jadi kadang pendapatnya Imam Syafi'i itu, ya, juga kadang ditentang oleh banyak mayoritas ulama. Padahal kita tahu Imam Syafi'i itu Masya Allah, ya, imam yang hafalannya itu sangat kuat. Nah, sekali baca langsung hafal. Ya, nggak seperti kita, ya, 10 kali, 15 kali tetap aja muter-muter. Insya Allah. Di mana beliau membolehkan anak kecil menjadi imam dalam salat wajib. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan anak kecil menjadi imam dalam salat wajib dengan merujuk riwayat yang dituturkan oleh Amr bin Salamah yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaumnya, ya ummukum aqra'ukum, hendaklah orang yang paling fasih bacaannya mengimami salat kalian. Artinya orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, dia berhak menjadi imam walaupun itu adalah anak kecil. Kalau misalkan di sini banyak orang tua, pemuda-pemuda tidak fasih bacaan Al-Qur'annya, ada anak kecil yang dia fasih, hafal Al-Qur'annya bagus, kata Imam Syafi'i di sini, ya, dia berhak menjadi imam sah walaupun itu salat wajib. Karena keumuman hadis, ya ummukum aqra'ukum, hendaklah orang yang paling fasih bacaan mengimami salat kalian, yang paling fasih bacaannya, ya. Jadi hendaklah orang yang paling fasih bacaannya mengimami salat kalian, ya. Ini keumuman dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca kemarin, ya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya. Tapi kata Syekh Abu Bakar, tidak sah salat tidak sah imam bagi anak kecil ketika mengimami salat wajib. Pada bagi Imam Syafi'i sah karena keumuman hadis, ya. Dan juga dituturkan oleh Amr bin Salamah, ya. Kemudian kata beliau di sini, kemudian aku mengimami salat mereka. Pada saat itu aku masih berusia 7 tahun. 7 tahun berarti anak SD kelas 1, ya, 7 tahun. Imam Syafi'i sendiri dia hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Dan hafal kitab-kitab hadis dalam kitab Al-Muwatta punyanya Imam Malik itu ketika umur 10 tahun. Jadi ketika beranjak umur 10 tahun, Imam Syafi'i itu hafal kitab hadis, ya, hafal hadis-hadis di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ya. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i.
Dan kadang guru sama murid pun berbeda pendapat dalam suatu masalah, dan itu tidak sampai menjatuhkan gurunya, enggak, ya. Karena masing-masing dia mempunyai dalil, ya. Kemudian di sini beliau melanjutkan, tetapi mayoritas ulama memandang riwayat tersebut riwayat yang dhaif. Nah, beliau menyebutkan di sini oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, tetapi mayoritas ulama memandang riwayat tersebut yang kita baca tadi, ya, adalah dhaif. Seraya berkata, hadis tentang kebolehan seorang anak yang masih belia menjadi imam termasuk hadis muhtamal, yakni mengandung kemungkinan-kemungkinan. Kalau kemungkinan itu bisa benar bisa salah, tapi kira-kira banyak benarnya apa banyak salahnya? Kemungkinan, kayaknya, menurut saya, perasaan saya, kadang banyak salahnya, ya. Tapi kalau dengan ilmu, itu kemungkinannya hilang, keraguan-keraguannya hilang, pasti karena dia dengan ilmu. Yang dimana ada kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat, kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat Amr mengimami sholat kaumnya, ya, Amr bin Salamah. Nah, mengingat mereka tinggal di gurun pasir yang jauh dari kota Madinah, ya. Ini tentang imamnya anak kecil. Jadi dibolehkan dalam sholat sunnah ketika sudah berusia 7 tahun, ya, jangan di bawah 7 tahun. Karena dalam perintah sholat pun Nabi menyuruh kepada kita semua agar anak-anak ketika usia 7 tahun diberitakan untuk sholat, ya. Dalam masa 3 tahun kita mendidik dengan kesabaran, ya. Kadang anak nggak mau, kadang pengen ikut sendiri, ya kan. Tapi kalau sudah 10 tahun, ya, anak tidak mau sholat, maka fadribuhu, pukul, ya. Tapi jangan pakai besi cocoran yang 12, ya. Pukul, ya, anaknya bonyok, Pak, ya kan. Nanti nggak mau sholat lagi, ya. Dan kalau bisa ketika kita mendidik anak kita itu, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dari sekarang. Kamu nggak sholat apa nggak takut sama Allah? Allah siapa neraka? Terus seperti itu digembleng. Jadi ketika dia kemanapun dia berada, ketika mau meninggalkan sholat, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya juga kalau didik anak kayak gitu. Kamu kalau mau sholat Allah marah, ya. Kamu nggak takut sama Allah, nggak takut neraka, ya. Seperti itu. Tetapi jangan takut-takutin terus menerus, Pak. Kadang kita dikasih kabar gembira, kalau kamu sholat nanti kamu akan masuk surga dari pintu sholat, ya. Kalau kamu sholat, Allah akan sayang kepada kamu, ya. Di samping ada ancaman, ada kabar gembira. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman mengenai Nabi Muhammad bahwasanya Rasulullah itu adalah mubasyirina wa mundhirin, pemberi kabar gembira dan juga peringatan. Jadi kita ini jangan peringatan terus tanpa ada kabar gembira, ya. Bapak nakut-nakutin aja, ya. Dan kalau anak tidak mau sholat, jangan ditakuti bangsa jin, Pak, ya. Anaknya ke sana lari nggak mau sholat, awas tuh di pojok tuh, bebek gombel, ya, misalkan. Jangan, tidak boleh, ya. Tanamkan rasa takut kepada Allah, bukan kepada bangsa jin. Kemudian yang keempat di sini tentang masalah imam, bagaimana imamnya seorang wanita. Imamnya seorang wanita. Seorang wanita itu sah untuk menjadi imam. Seorang wanita sah untuk menjadi imam kalau semua makmumnya adalah wanita, ya. Jadi wanita mengimami kaum wanita.
Tidak boleh seorang wanita mengimami di belakangnya ada laki-laki, makmum laki-laki, nggak boleh. Ya, sebagaimana terjadi ya, saya pernah lihat itu. Seorang wanita mengimami jamaah, ada laki-laki, ada perempuan, dan membawa ajaran yang baru, tapi mengatasnamakan Islam. Akan bingung, Mbak. Banyaknya bermunculan nabi-nabi baru, rasul-rasul baru, memberikan ajaran nggak benar. Katanya sholat itu belum wajib, wahyu belum turun. Bilang aja ini orang-orang malas sholat, ya kan? Orang-orang malas sholat. Kamu tas ini malas sholat, ya. Bilang aja nggak mau sholat, dibilangnya wahyu sholat belum turun. Ya. Padahal 1400 tahun yang lalu, Sidratul Muntaha, ya, Nabi Isra Mi'raj. Ya. Tapi zakatnya kenceng, ya, zakatnya kenceng, ya untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, seorang wanita sah mengimami sholat para wanita, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, jadi mungkin di antara bapak-bapak atau para wanita yang belum tahu tentang posisi imam bagi wanita, ya. Bagi yang nggak paham mungkin maju sendiri, sebagaimana laki-laki. Ya. Padahal wanita ketika mengimami para wanita itu imamnya berada di tengah-tengah. Jadi ini makmum, imamnya di tengah-tengah. Ini kalau wanita, ya, sejajar. Jadi baris ini. Misalkan saya di sini nih. Nah, saya wanita misalkan. Nah, maka saya berada tengah-tengah. Ini makmum dan juga belakang. Wanita semua. Ini posisi bagi wanita mengimami kaum wanita. Ya, berada tengah-tengah. Ya. Jangan di pojok sana, makmumnya sana semua, atau sebelah sana imamnya, kemudian makmumnya sana semua, enggak, tapi posisi di tengah-tengah. Karena Nabi SAW telah mengizinkan kepada Ummu Waraqah bin Naufal mengangkat seorang muadzin baginya di rumahnya, sehingga ia dapat menunaikan sholat berjamaah bersama anggota rumahnya. Ya, jadi kemarin kita jelaskan, ya, seorang ibu mengimami bagi anaknya yang perempuan atau anaknya yang laki-laki yang masih kecil, ya. Tapi kalau 7 tahun ke atas, ketika sholat di rumah, ya anaknya yang jadi imam. Kalau dia sudah punya bacaan Al-Quran dan hafalan, iya, diqomati sebagai tanda akan didirikan sholat. Ya. Diqomati, ya, bukan diqomati, ya. Diiqomati, ya, bukan diqomati. Iqomah itu artinya tegak, ya. Iqomah tegak, ya. Bahasanya sholat akan didirikan, ya. Kalau adzan, panggilan orang untuk sholat. Ketika iqomah berarti menandakan sholat akan didirikan. Ini tentang imamnya wanita, ya. Yang kelima, bagaimana imamnya orang yang buta. Ya. Di sini dijelaskan oleh beliau, orang buta sah mengimami sholat berjamaah. Orang buta sah mengimami sholat berjamaah, asalkan orang buta ini punya hafalan. Nah, kalau cuma buta nggak punya hafalan, yang masih mending nggak usah, ya. Jadi orang buta sah mengimami sholat berjamaah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW itu menunjuk kepada Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu sahabat Nabi yang matanya buta.
Sahabat Nabi yang matanya buta. Jadi inilah definisi sahabat itu ya, dijelaskan ya di dalam kitab Mustalah Hadis juga. Jadi yang namanya sahabat itu definisinya adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat ya. Kalau ada orang yang mendefinisikan sahabat itu pengertiannya adalah orang yang melihat Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Berarti kalau definisinya melihat bukan berjumpa, berarti Ibnu Ummi Maktum itu bukan sahabat Nabi karena tidak melihat. Karena tidak melihat. Ya. Jadi definisi yang benar, orang yang berjumpa atau bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ya. Tapi kalau dalam kondisi matinya nggak beriman, ya tidak dinamakan sahabat Nabi. Walaupun ketika dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, tapi matinya tidak dalam keadaan beriman, dia bukan sahabat Nabi. Ya. Lalu bagaimana? Udah habis ya? Lah itu tadi belum. Lalu bagaimana dengan Raja Najasyi? Raja Najasyi ya, yang dia masuk Islam tetapi tidak banyak diketahui oleh rakyatnya, dan dikabarkan Raja Najasyi itu meninggal dunia. Kira-kira dinamakan sahabat bukan? Masuk Islam, Nabi masih hidup pada zamannya. Masuk Islam, masuk Islam. Sahabat Nabi? Terus apa namanya? Apa namanya? Bingung. Apa namanya? Ada ulama, Jadi Raja Najasyi kan dia mulai tertarik dengan Islam itu ketika ada orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah. Ya, pada gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ya, pada gelombang pertama. Gelombang kedua sama Ja'far. Ya. Ketika Raja Najasyi masuk Islam, ya, Raja Najasyi tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Dan beliau ketika masuk Islam tidak banyak rakyatnya yang tahu, hanya beberapa orang saja. Kemudian meninggal dan Nabi pun mensolatkan dengan solat gaib. Ya. Nah, bagaimana dengan Raja Najasyi ini? Apa namanya kalau bukan sahabat? Namanya adalah mukhadram. Mukhadram. Ya. Mukhadram itu orang yang beriman ketika Nabi masih hidup tapi tidak pernah berjumpa. Ya, mukhadram. Uwais Al-Qarni itu zaman tabi'in. Ya. Rasul sudah meninggal. Rasul itu zaman tabi'in, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kan khalifah menjadi Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah SAW pernah menunjuk Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu sebagai imam pengganti di Madinah sampai 2 kali. Dan dia salat bersama mereka penduduk Madinah, padahal dia seorang yang buta. Insyaallah kita lanjut setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit tadi ya, tentang imamnya orang yang buta itu sah untuk menjadi imam dalam salat berjamaah, dan itu dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum
Ibnu Ummi Maktum itu dia menjadi imam karena ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Dan kebanyakan para sahabat adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Jadi kalau itu perintah dari Rasul, ya laksanakan. Sekalipun dalam hal memilih calon, kan? Nabi pernah, ya, ibaratnya menjodohkan. Dan sahabatnya mau kalau itu adalah pilihan dari Rasul, ya sudah, saya akan menolak, gitu, ya. Karena tidak mungkin Rasul memilihkan yang jelek buat sahabatnya, ya, pasti yang bagus, ya. Karena Rasulullah SAW sudah paham tentang orangnya. Meskipun mungkin orangnya lihat perempuannya, aduh, kok kurang seret, tapi ini perintah dari Rasul, ya. Iya, Pak. Ya, karena dia yakin setiap Rasul yang dipilih oleh Rasul itu adalah baik. Yang keenam, imamnya orang yang kurang utama. Maksudnya apa nih kurang utama? Ya, berarti ada orang yang lebih utama. Di sini dijelaskan, ya, orang yang kurang utama sah mengimami sholat orang-orang yang meski ada orang yang lebih utama darinya. Ya. Misalkan ana sama antum, ya. Antum lebih utama daripada ana. Antum lebih utama daripada ana, lebih baik, ya. Kemudian saya mengimami, maka dia sah untuk mengimami sholat berjamaah, ya. Di sini dijelaskan ada sebuah riwayat karena Rasulullah SAW pernah sholat di belakang sahabatnya yang bernama Abu Bakar, ya. Padahal Rasul lebih utama daripada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar dia menjadi imam, Rasul menjadi makmum, ya. Tentunya ini adalah perintah dari Nabi SAW. Nggak ada satu sahabat pun yang berani tiba-tiba nyelonong jadi imam, ya. Ya. Kalau Rasul mengizinkan menunjuk jadi imam, ya para sahabat biasanya mengikuti perintah Rasul, ya. Meskipun kadang ada rasa nggak enak, ya. Ada yang lebih utama. Dan dikisahkan bahwasanya Abu Bakar itu kalau mengimami sholat itu lama sekali. Lamanya kenapa? Setiap baca ayat itu pasti nangis, dan kalau nangis itu lama sekali. Kapan selesainya? Kalau sekarang kan, ya ganti, ya kan, ganti. Ya. Itu Abu Bakar, masya Allah, ya, hatinya sangat lembut, tersentuh dengan Al-Quran. Nah, kalau kita banyak baca Quran 1 halaman 2 halaman, kayaknya biasa-biasa aja. Ada apa hati kita ini, ya? Abu Bakar belum sampai 1 ayat selesai sudah menangis, ya. Sampai-sampai anaknya itu kalau tidak salah bernama Aisyah. Kalau mengimami sholat jangan bapakku, jangan bapakku. Dia itu pasti nangis, ya, pasti nangis. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga ada Abdurrahman bin Auf, ya, pernah mengimami sholat. Padahal Rasulullah SAW lebih utama dari keduanya, dari semua makhluk, ya. Abu Bakar pernah mengimami, Rasul menjadi makmum. Abdurrahman bin Auf pernah mengimami, pada Rasulullah orang lebih utama tapi menjadi makmum, ya.
Kalau tidak salah kisahnya karena Rasulullah itu sakit, ya sakit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dicintai oleh seluruh umat Muslim, baik yang jalannya lurus ataupun yang tersesat. Betul nggak Pak? Sesesat-sesatnya kelompok orang Islam pasti mencintai Rasulullah, tapi dia gulu, ya, berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah. Sampai sudah mati pun masih diminta-minta, ya. Sampai dipanggil-panggil, berdiri, ya Nabi Isa. Masya Allah. Katanya lewat datang. Coba kalau yang begituan itu lebih dari satu tempat, nah Rasul bingung nggak mau pilih yang mana. Iya. Masya Allah. Ini bahasa kasarnya pembodohan kepada umat, ya. Karena taklid buta. Tidak ingin mencari tahu kebenarannya, hanya sekedar ikut-ikutan. Boleh taklid buta kalau dirasa orang itu memang benar, akidahnya lurus, pemahamannya bagus, ya boleh. Itu bagi orang-orang awam, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, imamah atau imamnya orang yang bertayamum. Jadi orang mengimami sholat padahal dia bertayamum, ya, mungkin makmumnya dia menggunakan air wudhu. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi, orang yang bertayamum itu sah mengimami sholat orang yang berwudhu, ya. Contoh misalkan, contoh 5 orang, ya contoh ya, 5 orang atau 10 orang pergi satu tempat, ya. Kemudian di tengah perjalanan sudah masuk waktu sholat, persediaan air masih ada, cukup untuk wudhu. Kayaknya untuk 10 orang cukup ini, mungkin masih sisa diperkirakan. Ternyata habis untuk 9 orang, ya. 1 orang, lah saya belum kebagian, belum berwudhu, ya. Padahal dia orang yang paling paham tentang Al-Quran, ahli Al-Quran. Qadarullah nggak kebagian air wudhu, ya sudah, tayamum, dan dia mengimami sholat dengan orang-orang yang tadi berwudhu, ya. Di sini dikisahkan karena Amr bin Al-As, ya, Amr bin Al-As pun pernah mengimami sholat pasukan tentaranya, di mana ketika itu dia bersuci dengan bertayamum. Sedangkan para tentaranya itu yang sholat bersamanya bersuci dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan wudhu, ya, berwudhu menggunakan air. Selanjutnya hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW tidak mengingkarinya. Kalau Nabi tidak mengingkari suatu perbuatan sahabat, berarti namanya Nabi menyetujui perbuatan tersebut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di sini sebetulnya ada 16, Pak. Tapi kita cukupkan di sini, ya. Pada poin yang ke-7 tentang menjadi imam, ya. Itu beberapa pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi penambah ilmu bagi kita, dan ketika kita punya ilmu, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah ketika ilmu kita dipraktekkan walaupun sedikit, itu akan bernilai berkah di dalam ilmunya. Enggak ada pertanyaan? Oh, tanya dia langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
imam ini yang sudah kan dibolehkan menjadi terkait dengan itu apabila kita musafir di jalan ada orang yang mungkin ada seperti sehingga sama saya sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar, ada orang yang di masjid sedang sholat, ya, kita masuk, kemudian kita ikut bersama dia, padahal dia sedang sholat sunnah. Bagaimana sholat kita sah apa tidak? Ya, sebenarnya ketika kita ikut sholat berjamaah kepada orang yang sedang sholat sunnah, kalau dia mengerti ilmunya, dia bisa mengisyaratkan. Saya nih misalkan sholat sunnah, kemudian mungkin bagi orang itu jawil gitu kan ya, ikut naik kendaraan, ikut sholat. Seharusnya orang yang makmum, orang yang sedang sholat sunnah itu memberi isyarat, menandakan bahwasanya dia sedang sholat sunnah, jangan ikut. Itu bagi yang paham, ya, bagi yang paham. Dan biasanya kalau dia itu sedang sholat wajib, ada yang ikut, biasanya ketika dia baca takbir dikeraskan Allahu Akbar, ya. Itu kalau dia posisinya sedang sholat sendirian, sholat wajib, tiba-tiba ada yang datang, tandanya dia sholat wajib itu ketika ada orang yang ikut, takbirnya itu dikeraskan Allahu Akbar ketika ruku, tapi dia enggak, ya. Maka bagaimana kalau sampai selesai? Dia kan 2 rakaat, ya kan? Kita sholat duhur misalkan, berarti kan nambah 2 rakaat. Ya, sholatnya tetap sah, walaupun antum sholat wajib, kemudian bermakmum di belakang orang sholat sunnah, karena antum sholat wajib, karena tidak tahu, ya, karena tidak tahu. Ya, lebih bagusnya antum musafir, ya sholat bersama teman-temannya. Kalau memang ada temannya, ya, lebih baiknya. Ya, kalau sendiri tidak lihat lah. Ini waktu sholat, ini orang sini asli apa musafir juga, dilihat, oh kayaknya ini waktunya sudah selesai rampung sholat ini, ya. Ya diperkirakan aja lah. Antum lebih baik sholat sendiri. Karena itu kan musafir, berarti kan sholatnya tidak sempurna, boleh dikosor, ya, boleh dikosor. Lebih baik sholat sendiri daripada was-was ini sholat sunnah atau sholat wajib, ya, dikosor. Terus yang kedua apa tadi, Pak? Oh, posisinya. Oh, udah. Ini Pak Eri, monggo. Ini apakah ketika di seorang imam ketika nasabnya alam saya apakah tidak boleh? Ketika kita langsung kita buat imam tersebut di kata-kata dengan yang berbeda, ya, imam tersebut karena langsung suka merokok, apakah kita boleh semakin tidak imam yang kita maka jadi nanti imamnya kita mencari yang lain yang memang kita tahu. Kalau yang pertama apa? Nasab.
maksudnya dari ayat sampai itu tidak baik, tidak baik semuanya. Antum jadi imam apa? Ada imam dari orang tuanya kan, dia Oh, cuma kelakuannya. Cuma kelakuannya. Ya, sholatnya nanti pasti jadi imam ya, tapi ayah ibunya itu nasabnya yang enggak. Berarti yang jadi imam siapa itu? Anaknya. Ya, selama memenuhi rukun dan syarat di dalam sholat sih sah-sah saja. Ya. Adapun kelakuan dia ya buruk itu di luar dari sholat, maksudnya berarti seorang anak mengimami gitu ya, sedangkan nasabnya itu sananya buruk ya, enggak bagus. Orang ya enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Terus yang kedua apa tadi? Rokok, aduh, ini imam bermasalah lagi kalau masa mau ngimami perjalanan dari rumah ke sini rokok tuh. Terus habis pulang sini rokoknya dibuang wudhu, ya kan? Iya. Nanti dulu Pak, ini belum. Ya. Di sisi lain imam seperti ini berdosa. Kenapa berdosa? Karena bau rokoknya mengganggu orang lain yang di belakang. Kalau dia ngimamin sah-sah saja. Ya, sah. Boleh. Ya, tidak apa-apa. Tapi di sisi lain dia dengan bau mulutnya itu, apalagi habis makan pete, makan bawang, kemudian ngopi, ke masjid sambil ngerokok, dan tempat wudhu dibuang rokoknya terus wudhu. Ya, sholatnya sah-sah saja, sah. Tetapi di sisi lain dia berdosa. Kenapa? Mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah dengan baunya itu. Ya, makanya Nabi SAW perintahkan bagi kita semua ketika hendak sholat atau hendak wudhu agar kita bersiwak membersihkan mulut kita. Karena kata Nabi SAW, ya, malaikat itu sangat terganggu dengan adanya bau-bau yang tidak enak, ya, bau-bau yang tidak enak, ya. Dan imam seperti ini banyak, dan itu bukan hanya imam, diikuti oleh makmumnya, juga di rumah ngudut, ya. Udah nyampe tempat wudhu, eman-eman masih panjang, nanti, bentar, langsung. Kalau tidak sebenarnya buang rokok, ada yang jauh tapi harus rokok. Ya, terjadi timbul fitnah apa enggak? Terjadi timbul fitnah apa enggak nanti? Ya. Lebih baik cari yang terdekat walaupun dia imamnya rokok, enggak apa-apa. Tapi ya dikasih tahu lah. Antum yang udah tahu kasih tahu. Pak, ya. Kalau mau ngimami ya lebih bagusnya ojo ngudut nih. Masa jadi imam baca alhamdulillahirabbil alamin kok baunya seng gitu kan. Kayaknya nggak pantas Pak, dinasehatin kalau bisa. Ya. Tapi sekali-kali ya mungkin bisa pindah ke imamnya yang nggak ngerokok ya, biar kita sebagai makmum yang belakang itu nggak terganggu dengan baunya. Nah kalau antum misalkan sholat, aduh imamnya baunya bikin kita nggak konsentrasi, imam sudah waladhdallin, kita yang masih mikirin baunya, ya nggak ngomong amin nanti. Ya. Lebih baik kita pertama nasihati imamnya, boleh jadi imam, tolong jangan sampai mulutnya bau nggak enak, ya. Dinasihatin, berani nggak nasihatin? Nggak berani, wedi. Dinasihatin nggak apa-apa.
Tapi nasihat kepada imam itu jangan seperti menggurui ya. Mau baca ini apa? Ini kayak nyampe 8:30 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah SAW? Nah, SAW apa SAW? Sau. Ya, ini dinasihatkan oleh beberapa ustadz ya, dan juga beberapa ulama, jangan menyingkap Sallallahu Alaihi Wasallam dengan SAW, sau. Kalau tambahkan i jadi sawi ini, ya. Jangan pelit sih Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan pelit karena kita bersolawat. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi, Nabi akan membalas 10 kali. Jadi jangan pelit. Apa Rasulullah SAW? Ya, nasihat anak jangan disingkat ya. Apakah Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, umat yang baik itu orang yang paling baik kepada istrinya? Ya, ada hadisnya. Ya. Ini masalah rumah tangga. Ya, kita memang disuruh oleh Rasulullah SAW agar berlaku baik kepada istri dan anak-anaknya. Ya, memang Rasulullah berpesan memang kepada para suami agar berbuat baik, ya, untuk istrinya. Khairukum min ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Ya kan gitu kan? Dan aku adalah orang yang terbaik di keluargaku, kata Rasulullah. Ya. Jadi kalau istri berbuat kesalahan dinasehati, ya. Jangan dicorokin. Jangan dipukul, dinasehati. Yang kedua, orang sengaja tidak membayar hutang, apakah akan berdampak untuk diri sendiri dan keluarga? Ya. Kalau masalah hutang itu berdampak pada diri sendiri, karena kita yang berhutang, ya, berdampak pada diri sendiri. Masalah hutang ini, ya Allah ya, kalau minjem hutang rengek-rengek, memelas, ya kan, giliran ada ditagih kayak singa, gitu. Malah lari, nomor HP ini diganti, ya, WA ini nggak aktif, ya, macam-macam, menghilang tanpa jejak, ya. Ini berdampak pada diri sendiri bukan pada keluarga, ya. Apalagi kalau punya hutang sampai mati, tertahan untuk masuk surga sampai hutangnya lunas. Nah, nanti di akhirat untuk membayar hutangnya dengan amal soleh, sholat dia, puasa dia, zakat dia, umroh dia, haji dia, berbaktinya sama orang tua, amal-amal solehnya yang dia tumpuk untuk membayar hutang. Kalau hutangnya kepada 10 orang, ya, kira-kira bisa terbayar apa enggak? Syukur-syukur orang yang menghutangi itu ya dengan keikhlasan, ya wis lunas. Ngutang lagi enak ya. Sebulan nggak bayar nanti lunas ya. Lunas. Tapi orang seperti ini yang nggak tahu malu, ya kan? Kadang-kadang kalau sama teman sendiri itu menggampangkan ya masalah hutang. Ini berdampak pada diri sendiri bukan pada keluarga. Ya sebenarnya kalau hutang itu anaknya berhutang bisa juga dampak pada keluarganya, marah-marahin orang tuanya, saudaranya. Ya anak kamu tuh utang sama saya 1 juta, gak bayar-bayar, ya kan? Nah, lah kok saya dimarahi? Saya nggak utang sama kamu kok. Ya, kadang berdampak pada keluarganya. Tapi bukan berarti nanti keluarganya meninggal, dia tertahan masuk surga, bukan. Tapi orangnya yang punya hutang yang bersangkutan. Tapi keluarganya kalau mampu, ya bayarin hutang anaknya. Ya, udah nggak usah marah-marah. Utangnya piro? 50.000, ya 50.000. Lunas ya, lunas. Nah, kalau sampai 1 miliar ya pusing, Pak. Ngajak sawah. Wallahu ta'ala alam. Iya, Pak. Ya, gini Pak Ustaz. Cici maning, Pak. Pak Ustaz diimami salam selesai.
karena ketinggalan ada 4 orang, 4 atau 3 orang, ini bikin imaman lagi atau sholat sendiri? Ya, ini kejadian Pak ya. Jadi ada orang yang masbuk, entah itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, imam udah selesai, tiba-tiba dia bikin barisan sendiri, terus menunjuk itu 1 orang menjadi imam. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kalau misalkan kalian tertinggal, maka sempurnakan sendiri yang ketinggalannya itu, bukan menyuruh jadi berjamaah lagi. Ada orang lagi nanti masbuk, udah selesai nanti berjamaah lagi. Ada yang masbuk lagi, akhirnya ke sana lah, ya, keemperan. Nah, ini nggak dibenarkan, ya. Sendiri-sendiri Pak, jangan diamalkan ya. Nanti bikin barisan sendiri, disempurnakan. Memang saya mendapati ya, yang pernah saya ceritakan di Kuningan, ya, di Kuningan masih di Cirebon. Itu ketika imamnya sudah selesai salam, tiba-tiba ada yang mundur ke belakang, 1 orang diposisikan menjadi imam. Itu saya lihat sendiri. Betul ada. Ini kira-kira ngikutin madhab yang mana? Hah? Enggak, jadi ini lagi sholat berjamaah, sudah dapat 1 rakaat atau 2 rakaat lah, tiba-tiba ada orang datang, dia ketinggalan kan rakaatnya, beberapa orang datang, bukan bikin sendiri, dia ikut dulu bersama imam, misalkan ketinggalan 2 rakaat, ya kan? Ikut dulu bersama imam, selesai nih, tiba-tiba orang yang masbuk ini dia bikin tiba-tiba mundur, ada 5 orang, mundur 4, 1 jadi imam. Nah, ini nggak boleh. Ada yang seperti itu, saya lihat sendiri. Ya memang bukan karangan cerita, asli lihat sendiri. Kalau misalnya imam sudah salah, terus rombongannya baru datang, itu boleh nggak? Kalau imam sudah selesai, ada rombongan baru datang, boleh buat berjamaah sendiri, tidak apa-apa. Iya, yang masbuk ya biarin dia menyempurnakan sendiri. Yang dilarang oleh Rasulullah itu tidak boleh 1 masjid ada 2 jamaah. Ya, di sini rombongan berjamaah, rombongan datang lagi berjamaah, nggak boleh. Tapi kalau musafir boleh ya? Kalau musafir lebih bagusnya ikut berjamaah sama yang ada. Ya, kalau sudah selesai baru dijamaah. Ya. Karena keumuman hadis tidak boleh ada 2 jamaah di dalam 1 masjid. Ya, gitu. Masalahnya kan hiburan, tapi lama-lamaan besok selesai juga dari Muhammad. Nah, ini kan dia terus. Masya Allah. Cukup ya? Cukup? Udah pada lapar kayaknya nih. Besok lagi, gampang. Iya. Ya, pada lapar. Besok kalau jam 9 nggak apa-apa, bawa nasi bungkus sendiri-sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.